Sebuah pesawat miring dan mendarat dengan selamat di landasan pacu. Apa yang tidak diketahui semua orang adalah, pesawat itu ternyata milik seorang gadis berusia 11 tahun. Semua 180 penumpang yang mendarat selamat dengan selamat. Pasalnya, selain gadis berusia 11 tahun itu, semua orang di pesawat keracunan makanan. Pingsan. Hanya gadis kecil itu yang tidak memakan makanannya. Pada akhirnya, dia sendiri yang membalikkan keadaan. Pesawat berhasil mendarat di landasan pacu. Saat wartawan tiba di lokasi kejadian untuk memeriksa, gadis kecil itu diam-diam meluncur menjauh dari tempat kejadian. Sepertinya dia tidak ingin orang lain tahu. Dia menyelamatkan 180 nyawa di pesawat. Setelah meninggalkan bandara, gadis kecil Rocha masuk ke dalam taksi secara acak. Tapi ketika mobil sudah setengah jalan, hampir karena seekor tupai kecil yang tiba-tiba muncul, terjadi kecelakaan mobil. Melihat hal itu, Rocha buru-buru berlari keluar mobil, menyelamatkan tupai yang berlari di jalan. Astaga! Kemudian dia meminta sopir untuk mengurus tupai itu. Taksi yang akan ditabrak dibuka ke samping. Pengemudi kaget dengan gadis berusia 11 tahun itu. Setelah semuanya selesai, Rocha membawa tupai yang terluka itu pulang. Tapi aku melihat pria lain mengorek-orek tempat sampah. Apakah Anda kehilangan sesuatu? Tidak. Tapi kamu sedang mencari sesuatu. Itu benar. Aku sedang mencari botol. Mengapa Anda mencari botol? Dengan cara ini saya bisa membeli makanan. Bagaimana menurutmu? Ketika aku menoleh, ternyata itu adalah seorang tunawisma. Seorang pria tunawisma mengumpulkan botol untuk dijual demi uang. Setelah mengetahui bahwa gelandangan itu sudah lama tidak makan, Rocha pun berinisiatif menyumbangkan uang sakunya, memberikannya pada para tunawisma, dan mengenal para tunawisma. Kemudian mereka berdua berpamitan dan pergi. Tak lama kemudian Rocha akhirnya kembali ke rumah. Dia hanya memiliki neneknya yang merawatnya di rumah. Ayahnya adalah seorang astronot, bekerja di stasiun luar angkasa. Ibunya meninggal saat Rocha lahir. Itulah sebabnya nenek tidak pernah menyukai Rocha. Selalu tidak memberi Rocha pandangan yang baik. Aku akan menjadi nenek yang baik. Jangan panggil aku nenek, kedengarannya mengerikan. Aku tahu, nenek. Lalu Rocha membawa tupai itu kembali ke kamarnya. Kalau begitu, jaga diri baik-baik. Tapi siapa yang tahu kalau tupai inilah yang muncul, menyebabkan serangkaian kecelakaan. Keesokan harinya, nenek baru saja bangun. Ketika aku membuka mataku, aku melihat seekor tupai. Dia begitu ketakutan sehingga dia segera mencoba mengusir tupai itu. Tapi siapa yang tahu tupai tidak diusir. Nenek tidak sengaja terjatuh ke tanah. Rocha di samping belum tahu. Nenek terjatuh di kamar. Dia bangun dan menelepon nenek beberapa kali. Setelah tidak menemukan pergerakan, aku pikir nenek sedang tidur. Jadi, dia keluar lebih dulu. Hari ini adalah hari dia pergi mendaftar di sekolah baru. Jadi dia tidak ingin terlambat. Tak lama kemudian dia tiba di sekolah dengan papan luncurnya. Buka pintunya. Tetapi saya menemukan banyak orang tua dan anak-anak berkumpul di ruangan itu. Kepala sekolah berbicara dari samping. Rocha jelas terlambat. Tetapi dia tidak merasa takut atau bersalah tentang hal itu. Sebaliknya, dia datang langsung ke kepala sekolah. Kemudian dia menyapa kepala sekolah. Rocha, panggil saja aku Rocha. Siapa namamu? Nama saya Clay. Nama saya Clay. Kepala sekolah. Saya bahkan berjabat tangan dengan kepala sekolah. Kepala sekolah bahkan terluka oleh cengkeraman Rocha. Setelah mengetahui identitas siswa baru Rocha, kepala sekolah menempatkan Rocha di kelas. Kemudian Rocha bersiap untuk pergi ke kelasnya. Namun di tengah jalan, dia menemukan kejadian perundungan di sekolah. Tapi bagaimanapun juga, dia masih baru. Dan saya tidak akrab dengan orang-orang dan lingkungan di sini. Jadi dia tidak melangkah maju untuk menghentikannya. Setelah sampai di kelas, para siswa tersebut, mereka benar-benar menindas gadis bertopi itu lagi. Ambil gambar cewek secara diam-diam dan kirim ke obrolan grup. Kemudian mereka meninggalkan pesan yang mengejek pakaian gadis itu. Berpikir bahwa gaun gadis itu berbeda dari mereka. Aneh sekali. Untungnya guru datang pada saat itu. Dia meminta siswa untuk mengambil kembali ponsel mereka. Akhirnya guru datang dengan bola wol. Dia melemparkan bola benang ke seorang anak laki-laki. Tahun 2000. Anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya. Ini adalah permainan untuk memperkenalkan satu sama lain di awal tahun ajaran. Saat giliran siswa baru Rocha. Rocha mengambil bola benang itu dengan tepat. Kemudian dia dengan lancar membagikan informasi identitasnya. Berbicara terus terang. Siswa dan guru lainnya. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka dengar. Terutama fakta bahwa ayah Rocha adalah seorang astronot. Tapi kemudian, tupai kecil yang baru saja diselamatkan Rocha sedikit lapar. Melihat hal itu, Rocha segera berkata bahwa dia akan pergi. Harus pulang dan memberi makan tupai. Gurunya bingung setelah mendengar ini. Saya baru saja memulai kelas. Kenapa kamu pergi? Belum pernah menemuinya sebelumnya. Seorang siswa yang dewasa dan ceria. Untuk sesaat guru itu tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di mana Amelie? Dalam ini aku. Mungkin kamu harus berlatih menangkap bola. Daripada mengolok-olok sweater seseorang. Brown Kui. Lalu Rocha meninggalkan sekolah. Membawa tupai kembali ke rumah. Tapi baru saja sampai rumah, saya melihat para medis membawa nenek saya keluar. Rocha tidak tahu apa yang sedang terjadi. Segera tanyakan. Ternyata nenek terjatuh. Mungkin gegar otak. Para medis di samping. Biarkan Rocha meninggalkan metode kontak. Lalu dia pergi bersama neneknya. Dan mengatakan pada Rocha untuk tidak terlalu khawatir. Ini juga dimulai dari sini. Tidak ada lagi yang merawat Rocha.
Dia satu-satunya yang tersisa di rumah ini. Dia duduk sendirian di rumah, melihat foto-foto ibu dan ayahku. Merasa sedikit sedih. Tapi saat ini, teman-teman sekelasku di sekolah datang menemuiku untuk membawa pekerjaan rumah kepada 2 orang di Rocha. Teman sekelasnya juga mengingatkan Rocha. Begitulah perilaku Rocha di sekolah hari ini. Kepala sekolah kemungkinan besar akan mencari orang tua Rocha. Berbicaralah. Mereka meminta Rocha untuk segera menemukan solusinya. Namun Rocha tidak khawatir atau takut. Dia percaya bahwa ketakutan tidak menyelesaikan masalah apapun. Jadi dia lebih suka tertawa. Tidak ingin takut. Dengan wajah pahit. Apakah rasa takut berguna? Tidak. Benar. Jadi aku lebih memilih untuk tidak takut. Setelah itu, dia juga menyarankan pergi berperahu dengan 2 teman sekelas lainnya. Kemudian, Rocha mengajak 2 teman sekelasnya keluar. Mereka menemukan beberapa tong kosong di tepi sungai. Ada beberapa tali yang longgar. Mereka lalu mengumpulkan benda-benda ini, berencana membuat rakit. Lalu kami mendayung bersama di sungai. Tapi sekarang, kita punya pelampung dan tali. Masih ada papan kayu besar yang hilang. Beberapa orang sedang berjalan. Tiba-tiba aku sampai di suatu tempat di mana para gelandangan berkumpul. Dan Rocha benar-benar melangkah maju, menyambut gelandangan itu. Berpikir untuk mengambil sepotong kayu dari gelandangan itu. Para tunawisma juga merupakan kelompok yang pertama. Siapa orang yang bersedia menemui mereka untuk berbicara. Jadi mereka semua setuju. Berikan papan itu pada Rocha. Ambillah. Terima kasih, Anda sangat baik. Ini benar. Kita bersenang-senang sebelumnya. Kalian semua sangat baik. Tak seorang pun pernah berbicara kepada kami dengan begitu ramah sebelumnya. Setelah itu, Rocha mengucapkan terima kasih padanya. Lalu dengan papan kayu, ikat tong kosong dan papan kayu dengan tali. Lalu mereka sampai di sungai. Berpikir untuk mendayung. Tapi siapa yang tahu kalau 3 orang tidak bisa berdiri pada saat yang sama. Beberapa orang terus-menerus terjatuh ke sungai. Lambat laun, beberapa orang berhenti mendayung. Tapi di dalam air. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa orang kembali. Karena tidak ada seorang pun di rumah di Rocha. Kedua pelajar itu baik hati. Membawa Rocha kembali ke rumahnya. Dan makan bersama. Setelah makan malam, Rocha pergi. Ayah teman sekelas di sebelahnya masih bertanya-tanya. Laporan dalam berita. Siapa yang menyelamatkan 180 nyawa? Keesokan harinya, Rocha dan teman-teman sekelasnya datang ke sekolah. Tetapi begitu saya tiba, saya dipanggil ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah menganggap Rocha agak terlalu nakal. Jadi saya berpikir untuk meminta orang tua Rocha datang untuk berbicara. Tapi begitu juga Rocha. Langsung bercerita tentang pengalaman ayahnya di luar angkasa. Berbicara terus terang. Jika kami harus menunggu ayah saya kembali, maka itu akan terjadi pada bulan Agustus tahun depan. Ibunya tidak akan pernah datang. Nenek sekarang ada di rumah sakit. Untuk sesaat, kepala sekolah tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun Rocha langsung mencantumkan namanya. Isi wali. Katakanlah bahwa Anda adalah wali Anda sendiri. Setelah selesai, sebelum kepala sekolah bisa pulih, Rocha tertarik dengan perundungan di luar rumah. Di samping kepala sekolah M. Saya berpikir untuk menelepon layanan anak. Lagi pula, kita tidak bisa membiarkan Rocha tinggal sendirian di rumah. Tetapi saat ini, Rocha sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan kepala sekolah. Sebaliknya, dia berlari keluar, ingin menghentikan bullying. Tapi baru saja keluar sebelum Rocha bisa menghentikannya. Gadis yang menindas orang lain terjatuh saat berlari. Seketika, siswa lainnya berkumpul di sekitarnya. Aku mengambil teleponku dan mulai merekam. Gadis yang diganggu datang untuk melihat ini. Berpikir untuk menyeka bekas luka di dahi gadis itu dengan pakaian. Kemudian Rocha melihat. Dia bahkan mengeluarkan peralatannya sendiri. Setelah itu, menutup luka di dahi gadis itu dengan hati-hati. Tak lama kemudian, ambulans tiba. Tapi ketika saya datang ke sini saya menemukan cedera gadis itu telah ditangani secara efektif. Seorang paramedis merasa bahwa perilaku Rocha tidak baik. Lagi pula, hal semacam ini masih harus formal. Dokter untuk mengobati. Tapi setelah mengobati luka gadis itu, aku menemukan perawatan Rocha adalah metode perawatan formal. Setelah diproses, para siswa kembali ke kelas. Tapi karena apa yang baru saja terjadi, para siswa di kelas sedikit berisik. Tidak peduli bagaimana guru menjelaskannya. Para siswa tenggelam dalam dunia kecil mereka sendiri. Saat ini, Rocha berdiri. Langsung diungkapkan. Aku ingin menceritakan sebuah kisah padamu. Setelah mendengar ini, semua siswa menatapnya dengan penuh harap. Dan Rocha juga secara langsung menularkan ilmu penyaringan air. Aku sudah menceritakan sebuah kisah padamu. Seketika semua siswa mendengarkan cerita itu dengan tenang. Guru di sebelah. Saya juga tertarik dengan tindakan Rocha. Namun setelah ceritanya diceritakan, Rocha berkata dia harus pergi dulu. Lalu sebelum guru bisa menghentikanku, Rocha berlari keluar kelas. Dia malah pergi ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah terkejut dengan Rocha. Begitu Rocha masuk, saya ingin melakukan sesuatu atas nama kepala sekolah. Kemudian dia meminta kepala sekolah untuk mencari pengeras suara. Lalu dia memanggil semua siswa kelas 5 ke taman bermain. Rocha pertama-tama menggambar sebuah lingkaran di tanah dengan kapur. Semua siswa berkumpul di sekitar. Lalu dia mengangkat pengeras suara dan mulai berbicara. Setelah menemukan bahwa siswa yang datang lebih santai, Rocha baru saja mengajukan pertanyaan. Kemudian, siswa yang memenuhi persyaratan dipersilakan masuk ke dalam lingkaran. Pertanyaan pertama adalah siapa yang memiliki kucing itu? Setelah itu, seorang guru memimpin dan berjalan memasuki lingkaran. Lalu beberapa siswa berinisiatif berjalan masuk ke dalam lingkaran. Pertanyaan kedua, siapakah yang menggigit jempolnya? Pertanyaan ini
Rocha juga berlari ke dalam lingkaran terlebih dahulu. Lalu siswa lainnya masuk. Siapa yang lebih bahagia sekarang? Lalu siapa yang pernah menindas siswa lain? Beberapa siswa agak ragu pada awalnya. Aku baru saja menemukannya. Menindas orang lain. Sungguh memalukan untuk mengakuinya di depan umum. Hal yang sangat tidak tepat. Namun ketika seorang siswa memasuki lingkaran tersebut, siswa yang pernah melakukan perundungan terhadap orang lain, mereka juga memasuki lingkaran. Ketika kamu sampai di sini, kepala sekolah memeriksa waktu. Terasa hampir sampai. Jadi kami menghentikan kegiatan ini. Biarkan siswa kembali ke kelas. Setelah sekolah, Rocha datang ke rumah sakit untuk mengunjungi neneknya. Nenek pulih relatif baik di rumah sakit. Tapi ketika Rocha membawa tupai, ketika aku datang ke sisi nenekku, nenek langsung marah besar. Dia langsung berteriak pada Rocha. Tupai itulah yang menyebabkan dia terjatuh. Mendadak, tupai ini diselamatkan oleh Rocha. Ketika aku memikirkan hal ini, memikirkan kepergian putriku, nenek berteriak pada Rocha. Rocha yang ceria juga mengalami pukulan. Aku tidak menyangka akan datang mengunjungi nenek. Aku dibentak oleh nenekku. Dia menangis diam-diam di luar. Ini bukan salahmu, kan? Setelah meninggalkan rumah sakit, dia berjalan sendirian di jalan. Namun secara tidak sengaja saya bertemu lagi dengan gelandangan itu. Melihat hal itu, Rocha langsung mengubah suasana hatinya. Dia berinisiatif menyapa gelandangan itu. Setelah mengetahui bahwa gelandangan itu sekarang lapar, Rocha juga berinisiatif membawa para tunawisma ke rumahnya dan memesan pizza untuk para tunawisma. Sambil menunggu pizza, Rocha mengobrol dengan gelandangan itu. Ternyata gelandangan itu adalah seorang pengacara. Ketika saya memikirkan orang-orang di Departemen Layanan Anak, ketika saya hendak datang ke rumahnya untuk menyelidiki situasi tersebut, Rocha berpikir untuk meminta gelandangan itu berpura-pura menjadi ayahnya. Dengan cara ini dia tidak perlu dikirim ke panti asuhan. Segera setelah itu, sebelum pizzanya tiba, petugas layanan anak tiba di rumah Rocha. Dan Rocha juga. Saya membujuk gelandangan itu agar membantu saya lebih awal. Kemudian gelandangan itu berpura-pura menjadi ayah Rocha. Tetapi orang-orang di Departemen Layanan Anak juga sedikit bingung ketika mereka melihat ini. Saya belajar dari sekolah sebelumnya. Ayah Rocha tidak berada di luar angkasa. Apakah Anda akan kembali pada bulan Agustus tahun depan? Gelandangan itu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Untungnya, Rocha diam-diam memberi isyarat. Saya hanya bilang kalau saya akan pulang untuk libur sehari. Namun Departemen Layanan Anak waspada. Detik berikutnya, para tunawisma keluarkan kartu identitas yang membuktikan bahwa Anda adalah ayah Rocha. Tetapi dari mana gelandangan itu mendapatkan sertifikat itu? Kemudian dia mengaku bahwa dompetnya tertinggal di kapsul luar angkasa. Dikatakan di masa lalu. Kemudian Dinas Anak memberitahu para tunawisma dan Rocha. Jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah wali Rocha. Pada akhirnya, keputusan hanya dapat dibuat di pengadilan. Jika Rocha masih belum memiliki sertifikat wali saat itu, dia dikirim ke keluarga angkat. Lalu, petugas layanan anak pergi. Pada saat ini, siswa lain menemukan Rocha untuk bermain bersama. Rocha memutuskan untuk mengajak teman-teman sekelasnya untuk bertemu dengan para tunawisma. Tapi begitu aku bangun, aku menemukan tunawisma itu telah pergi secara diam-diam. Rocha yang terhormat, hari ini kamu membuatku merasa berharga. Ini enak sekali, dan tentu saja pizzanya juga enak. Terima kasih. Tak lama kemudian, tupai itu akhirnya pulih dari luka-lukanya. Dan Rocha juga melepaskan tupai itu ke alam liar. Saya bertemu teman sekelas laki-laki secara tidak sengaja di jalan. Pada saat ini, teman sekelasnya mengungkapkan berita besar. Itu adalah teman sekelas perempuan yang menindas gadis itu sebelumnya. Dia sebenarnya berbohong secara online dan mengaku sebagai korban. Dia juga menyebutkan cedera kepalanya. Anggap saja itu adalah postingan orang lain. Rocha melihat ini. Saya pikir saya juga akan mengunggah video daring. Namun video yang dia posting tidak berpusat pada dirinya sendiri, tapi dengan teman sekelas laki-laki. Ambil beberapa makanan enak. Datang ke tempat para tunawisma berkumpul. Mereka mewawancarai para tunawisma. Pelajari tentang kehidupan sehari-hari para tunawisma. Mengapa Anda menjadi tunawisma? Setelah semua syuting selesai, Rocha datang ke rumah teman sekelas laki-lakinya. Keduanya menonton video yang mereka rekam. Memotong saat. Dan Rocha juga menjalin hubungan dengan teman sekelas laki-laki ini. Menjadi akrab. Segera setelahnya, mereka mengunggah videonya secara daring. Pada hari kedua, sekelompok wartawan tiba-tiba datang ke sekolah. Dan menemukan Rocha dengan nama. Saya ingin melakukan wawancara. Rocha pun menerima wawancara tersebut. Kepala sekolah dan guru yang berdiri di sana masih tidak jelas mengenai situasi tersebut. Saat ini, siswa laki-laki datang untuk menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa Rocha adalah pengemudi yang menyelamatkan 180 nyawa. Dia mendaratkan pesawatnya. Ternyata, malam itu, Rocha dan teman-teman laki-lakinya menyiapkan 2 video. Yang satu tentang kehidupan para tunawisma. Yang satu lagi adalah video saya saat mendaratkan pesawat. Setelah, siswa dan guru di sekolah. Semua orang terkejut dengan perilaku Rocha. Setelah sekolah, mereka pergi ke rumah Rocha bersama. Berpesta dan bersenang-senang. Dan Rocha juga memanfaatkan video yang diputar. Saya memasang iklan lowongan pekerjaan untuk seorang pengasuh anak. Beberapa orang pulang ke rumah. Orang-orang yang datang ke sini untuk melamar pengasuh anak. Tapi akhirnya, setelah mengetahui bahwa Rocha ingin pengasuhnya menjadi wali, para pengasuh menolak pekerjaan itu. Sekarang tampaknya, Rocha belum mendapatkan wali sah. Namun beberapa hari kemudian, dia akan bicara dengan layanan anak. Diadili di pengadilan. Rocha tidak ingin pergi ke keluarga angkat. Saya memikirkan solusi terakhir. Pria tunawisma yang dulunya seorang pengacara.
Dia ingin seorang pria tunawisma menjadi pengacaranya. Bantu dia memenangkan kasus ini. Tapi siapa yang tahu kalau gelandangan itu tidak mau membantu? Alasannya adalah, sang gelandangan masih tenggelam dalam penyesalan masa lalu. Dia terobsesi dengan pekerjaan pengacaranya. Istrinya meneleponnya. Biarkan dia menjemput anak-anak dari kamp pelatihan. Tapi siapa yang tahu? Tunawisma itu tidak pergi ke sana karena pekerjaan. Pada akhirnya, hanya istri yang bisa pergi menjemput anak-anak. Pada akhirnya, sebuah tragedi menewaskan istri dan anak-anaknya. Sejak saat itu, ia menjadi tunawisma. Berkeliaran sendirian di jalanan. Rocha juga sangat tersentuh setelah mendengar ini. Tapi kemudian dia mengklaim, orang mati ingin orang yang hidup-hidup dengan baik. Selesai. Dia pergi ke pengadilan terlebih dahulu bersama gurunya. Meninggalkan gelandangan itu sendirian untuk merenung. Tak lama kemudian, pengadilan dibuka. Beberapa kata tentang Departemen Layanan Anak. Jelaskan saja keseluruhan ceritanya dengan jelas. Menurutku, seorang anak yang tidak ada yang merawatnya. Tidak aman berada di rumah sendirian. Jadi mereka berpikir untuk mengirim Rocha ke keluarga angkat. Guru dan Rocha juga menyampaikan pendapat mereka. Namun kata-katanya tampak sangat lembut. Lagi pula, guru bukanlah wali. Dan Rocha masih di bawah umur. Segera, hakim hendak memerintahkan Rocha untuk dikirim ke panti asuhan. Tapi siapa yang tahu bahwa saat ini, pria tunawisma itu tiba di tempat kejadian. Dia mengulurkan koran dan menunjukkannya kepada hakim. Itulah pria misterius yang baru saja mendaratkan pesawat. Dan orang itu adalah Rocha, yang baru berusia 11 tahun. Kemudian gelandangan itu berbicara untuk Rocha. Saya pikir Rocha pasti mampu mengurus dirinya sendiri. Dan mereka yang dikirim ke panti asuhan biasanya ditelantarkan. Atau anak yang dianiaya. Dan Rocha memiliki ayahnya sendiri. Aku juga punya nenekku sendiri. Ditambah lagi Rocha sangat mampu. Jadi Rocha sendirian di rumah. Dia pasti mampu mengurus dirinya sendiri. Sang hakim langsung berpikir itu masuk akal. Departemen Layanan Anak juga mulai memikirkannya. Terakhir, Rocha menangkan kasus dengan bantuan seorang gelandangan. Dia tidak dikirim ke panti asuhan. Setelah itu, Rocha, gelandangan dan gurunya makan malam untuk merayakannya. Para tunawisma juga mengubah penampilan mereka. Seorang anak kecil kehilangan ibunya saat lahir. Dapat menghadapi hidup dengan kekuatan dan sinar matahari. Dia pria yang sangat besar. Bagaimana saya bisa terus tenggelam dalam rasa sakit kehilangan? Saat itu, kisah Rocha telah menyebar dengan cepat. Nenek di rumah sakit. Tiba-tiba aku melihat hal-hal ini di TV. Kata-kata Rocha kepada neneknya dalam sebuah wawancara. Peristiwa itu menyentuh hati nenek saya. Dia ingin neneknya memberitahunya sesuatu. Tentang ibu. Lagi pula, hanya nenek yang tahu tentang masa lalu ibu. Kemudian nenek berlari keluar dari rumah sakit. Menemukan Rocha langsung di sekolah. Sekelompok orang memainkan permainan bergabung dalam lingkaran di sekolah.